Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita memasuki pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-6 dan ke-7 kita membahas PSAK. Kita sudah belajar PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Kemudian kita akan membahas PSAK nomor 2 tahun 2009 ya, revisi 2009. Teman-teman bisa mengacu PSAK baik secara online yang dikeluarkan oleh IAI maupun buku PSAK offline. Silahkan teman-teman nanti bisa belajar kembali untuk PSAK. Saya akan sedikit membahas perbedaan antara PSAK 2 laporan arus kas revisi 2009 dengan PSAK nomor 2 tahun 1994. PSAK nomor 1 membahas tentang penyajian laporan keuangan. Kita sudah membahas mulai dari awal ya, ruang lingkup PSAK 1 mengatur tentang penyajian laporan keuangan sampai dengan elemen laporan keuangan. Kemudian kita hari ini membahas PSAK nomor 2, yaitu PSAK yang mengatur tentang laporan arus kas. Beberapa perbedaan antara PSAK versi 1994 dengan revisi 2009. Kita akan bahas yang pertama adalah terkait dengan arus kas yang berasal dari beberapa transaksi serta keuntungan atau kerugian dari transaksi. Di dalam PSAK 1994 ini tidak diatur secara eksplisit. Kemudian di dalam PSAK 2 revisi 2009 ini sudah mulai diatur, yaitu arus kas dari beberapa transaksi, misalnya terkait dengan penjualan peralatan pabrik diakui sebagai arus kas investasi. Nah, kita tahu bahwa laporan arus kas itu terdiri dari laporan terkait dengan aktivitas perusahaan. Yang pertama adalah aktivitas operasi, kemudian investasi dan pendanaan. Aktivitas operasi berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian aktivitas investasi ya, berkaitan dengan aktivitas perusahaan di dalam mengelola dana untuk memperoleh return atau tingkat pengembalian tertentu. Biasanya berkaitan dengan pemanfaatan idle cash ya, atau dana yang tidak terpakai. Kemudian pendanaan berkaitan dengan aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh sumber pendanaan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, ini diatur misalnya transaksi penjualan peralatan pabrik. Jadi memang sebenarnya kalau penjualan peralatan pabrik ketika perusahaan memiliki judgement tertentu bisa saja ini dimasukkan ke dalam aktivitas yang lain. Tetapi di sini ditekankan di PSAK 2 revisi 2009, ketika perusahaan melakukan penjualan peralatan pabrik, maka ini diakui sebagai arus kas investasi. Jadi pada awalnya perusahaan membeli peralatan pabrik diasumsikan pengeluaran itu adalah sebagai pengeluaran investasi. Kalau teman-teman ingat materi terkait dengan bagaimana perusahaan mengeluarkan ya sumber daya yang dimiliki, itu biasanya diklasifikasikan menjadi dua, untuk revenue expenditure atau capital expenditure. Nah, kalau revenue expenditure misalnya perusahaan mengeluarkan beban untuk melakukan aktivitas produksi, misalnya itu lebih ditujukan untuk revenue expenditure atau dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Nah, itu biasanya periodenya jangka pendek. Kalau revenue expenditure biasanya masuk dalam arus kas operasi ya, karena pendapatan. Tetapi kalau capital expenditure itu biasanya lebih ke aktivitas investasi. Nah, diasumsikan pada saat perusahaan membeli peralatan pabrik, perusahaan melakukan pengeluaran itu dalam rangka untuk capital expenditure. Sehingga di sini peralatan pabrik itu kan umurnya lama ya, maka dianggap sebagai investasi. Nah, dianggap sebagai investasi. Ketika peralatan itu dijual, maka ada arus kas masuk ya, karena ada hasil dari penjualan peralatan pabrik itu, maka ini diakui di dalam arus kas investasi karena pengeluarannya juga diakui sebagai pengeluaran dalam rangka untuk investasi. Jadi memang return yang diperoleh itu memang
tidak harus selalu return dalam jangka pendek ya, tapi kita ingat kembali materi pengeluaran perusahaan itu bisa diklasifikasikan menjadi revenue expenditure atau capital expenditure. Nah, kalau revenue expenditure biasanya berkaitan dengan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan, itu biasanya dalam jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang biasanya dianggap sebagai pengeluaran untuk investasi atau capital expenditure. Walaupun sebenarnya kalau perusahaan membeli peralatan yang umurnya pendek ya, umur ekonominya pendek, bisa juga diklasifikasikan sebagai revenue expenditure, tetapi lebih banyak yang mengklasifikasikan sebagai capital expenditure. Dan ini di dalam PSAK 2 juga ditegaskan bahwa ketika perusahaan menjual peralatan pabrik, maka arus masuknya itu dimasukkan sebagai arus kas investasi. Oleh karena itu, pada awal saat perusahaan membeli peralatan pabrik seharusnya juga diklasifikasikan sebagai arus keluar dalam rangka untuk ini ya, investasi. Kemudian yang lain adalah arus kas dari keuntungan atau kerugian dari transaksi di atas diakui sebagai arus kas operasi. Nah, ini terkait dengan keuntungannya ya. Arus kas dari keuntungan atau kerugian dari transaksi diakui sebagai arus kas operasi. Kemudian ini kita perlu garis bawahi ya, mohon maaf. Untuk penjualan tadi masukkan ke aktivitas investasi, tetapi terkait dengan keuntungan atau kerugian dari transaksi penjualan ini bisa masuk sebagai arus kas operasi. Kemudian terkait dengan metode tidak langsung, ini di PSAK 2 revisi 2009 dihilangkan. Kemudian di PSAK 2 versi 1994 ini masih diperbolehkan ya, penyesuaian atas laba atau rugi termasuk berasal dari hak minoritas dalam laba atau rugi konsolidasi. Kemudian arus kas dari pos luar biasa ini di PSAK 2 revisi 2009 dihilangkan. Kemudian arus kas dari pelepasan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, ini tidak diatur sebelumnya, kemudian justru diatur di PSAK 2 revisi 2009. Arus kas dari transaksi tersebut diakui sebagai arus kas pendanaan. Kemudian ketika teman-teman membuka PSAK 2 dari PSAK 1, PSAK 2 itu di awal akan dijelaskan ya perbedaan PSAK ini dengan IFRS, karena memang PSAK kita itu konvergensi ya dari IFRS. Nah, di awal dijelaskan ya mana saja yang berbeda dengan IFRS. Jadi disebutkan bahwa laporan arus kas mengadopsi seluruh IAS 7 Statement of Cash Flow. Jadi teman-teman bisa juga melihat merefer di IAS 7 ya. Jadi arus kas di IFRS itu diatur di IAS nomor 7, yaitu tentang Statement of Cash Flow. Nah, ada pengecualian yang tidak diadopsi. Misalnya di sini dijelaskan paragraf 14, paragraf 7. Nah, ini memang teman-teman nanti bisa lihat kembali ya. Ini saya lewati. Kemudian setelah disajikan beberapa poin yang tidak diadopsi dari IFRS, kemudian di PSAK 2 itu menyajikan tentang tujuan. Nah, untuk apa PSAK 2 ini ada atau dimunculkan? Di PSAK 2 sudah tertulis bahwa tujuan dari PSAK 2 ini adalah mengatur informasi tentang perubahan historis dalam kas dan setara kas. Jadi informasi tentang perubahan historis dalam kas dan setara kas ya, dari suatu laporan keuangan entitas yang kemudian diklasifikasikan menjadi arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan ya selama satu periode. Jadi tujuannya mengatur informasi tentang ini perubahan
historis kas dan setara kas terkait dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian ruang lingkup. Disyaratkan di dalam PSAK bahwa entitas harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam PSAK ini ya, PSAK 2. Dan arus kas ini harus disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Jadi perusahaan menyusun laporan keuangan itu berarti harus ada arus kasnya, harus ada laporan arus kas, karena laporan arus kas itu adalah laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Jadi harus ada, setiap kali perusahaan menyajikan laporan keuangan harus ada laporan arus kas. Ini yang dimaksud di dalam ruang lingkup. Nah, beberapa hal yang ditekankan di dalam ruang lingkup ini dijelaskan bahwa user ya atau pengguna laporan keuangan itu berhak atau memiliki kepentingan untuk mengetahui apa? Mengetahui sebenarnya bagaimana sih perusahaan itu menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Jadi melalui laporan keuangan, khususnya di laporan arus kas, itu user itu bisa mengetahui, oh arus kasnya itu diperoleh, arus masuknya ya terutama ya, atau perusahaan itu memperoleh kas atau menghasilkan kas itu dari ini. Oh, dari aktivitas operasi ternyata ini. Kemudian bagaimana entitas atau perusahaan itu menggunakan kas dan setara kasnya, dipakai untuk apa sih? Oh, dipakai untuk aktivitas operasi sekian, seperti ini. Digunakan untuk pendanaan dan investasi, digunakan untuk ini, dan nominalnya sekian. Jadi jelas ketika ada arus kas di situ, user bisa memahami bagaimana entitas memperoleh ya, atau menghasilkan ya, dan menggunakan kas dan setara kas, karena ada arus masuk dan ada arus keluar. Jadi arus masuk menggambarkan dari mana diperoleh, kemudian arus keluar berarti menggambarkan bagaimana kas itu digunakan. Ya, intinya di sini perusahaan atau entitas itu membutuhkan kas untuk melakukan kegiatan usaha ya, jelas ya, berkaitan dengan operasi kan melaksanakan usaha. Kemudian apalagi selain itu? Selain melaksanakan kegiatan usaha, melunasi kewajiban, berarti itu kan di aktivitas operasi ya, misalnya terkait dengan utang dagang. Kemudian terkait dengan aktivitas investasi, misalnya membayar dividen. Kalau pendanaan misalnya membayar bunga utang jangka panjang misalnya. Nah, ini terkait dengan contoh dari untuk apa ya kas itu digunakan. Nah, sehingga dari situ kita bisa memperoleh pemahaman bahwa informasi dari laporan arus kas itu bisa memberikan gambaran bagi user untuk mengevaluasi misalnya perubahan aset neto entitas atau juga struktur keuangan di situ. Ya, walaupun sebenarnya likuiditas ataupun solvabilitas ini juga bisa dilihat dari informasi yang ada di laporan keuangan yang lain ya, tidak di arus kas. Misalnya kalau kita mau menghitung likuiditas itu kita menggunakan jumlah aset lancar dan juga kewajiban lancar. Maka informasi itu kan kita bisa peroleh dari laporan posisi keuangan ya. Tetapi kita juga bisa menganalisis ya lebih jauh terkait dengan likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan liabilitas jangka pendek itu melalui laporan arus kas. Jadi bagaimana perusahaan menggunakan kas untuk menyelesaikan liabilitasnya. Nah, itu kan terlihat di laporan arus kas, termasuk juga solvabilitas. Kemudian manfaat yang lain misalnya user itu bisa menilai bagaimana entitas
menghasilkan kas dan setara kas. Berarti menilai kemampuan perusahaan atau entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas melalui 3 aktivitas yang ada. Kemudian juga perusahaan melalui arus kas itu akan menyajikan informasi yang jelas tadi terkait dengan kalau di akhir itu ada berapa arus kas yang dimiliki perusahaan. Nah, jumlah arus kas saat ini atau periode yang dilaporkan bisa dibandingkan dengan periode yang sebelumnya atau bisa dibuat tren, sehingga dari tren itu bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana arus kas di masa yang akan datang. Jadi membuat forecasting arus kas di masa yang akan datang itu bisa dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh user ya, misalnya calon investor ya, user, atau calon kreditur. Jadi calon kreditur misalnya bisa menggunakan informasi arus kas untuk membuat proyeksi bagaimana arus kas di masa yang akan datang. Itu bisa membantu user dalam mengambil keputusan. Kemudian manfaat yang lain sebenarnya banyak ya. Teman-teman bisa mengidentifikasi lebih jauh apa saja informasi dari apa saja manfaat dari informasi arus kas. Misalnya terkait dengan meningkatkan daya banding ya, meningkatkan daya banding. Kemudian nah kalau ini bisa juga dipakai sebagai indikator ya untuk menentukan jumlah waktu dan kepastian arus kas di masa yang akan datang. Ini terkait dengan aktivitas evaluasi dan juga tadi yang membuat forecasting di masa yang akan datang menggunakan tren yang sudah ada sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa mengidentifikasi manfaat lain dari informasi arus kas yang disajikan oleh perusahaan. Nanti bisa dikumpulkan. Kemudian di dalam PSAK tadi sekilas sudah saya singgung terkait dengan aktivitas yang dilaporkan, baik aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Kemudian di PSAK didefinisikan secara lebih jelas bahwa aktivitas investasi ini terkait dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang ya, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas ya. Investasi lain ini terkait dengan ya aktivitas perusahaan dalam memperoleh return tadi. Tapi di PSAK 2 ini dijelaskan memang lebih berkaitan dengan ini. Jadi perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Sehingga tadi di awal menjadi salah satu perbedaan ya. Misalnya ada aktivitas menjual peralatan ya, peralatan itu masuk sebagai aktivitas investasi, karena investasi di sini didefinisikan terkait dengan aktivitas untuk memperoleh dan melepaskan aset jangka panjang. Karena untuk pengeluaran perusahaan dalam jangka panjang biasanya masuk ke dalam capital expenditure, sehingga masuk ke dalam aktivitas investasi. Kemudian aktivitas operasi ini penghasil utama jelas ya, jadi berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan ya, atau revenue expenditure. Kemudian pendanaan ini terkait dengan aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Jadi ketika ada aktivitas yang berpengaruh terhadap ini modal ya, atau pinjaman, maka itu masuk sebagai aktivitas pendanaan. Kemudian arus kas, ini adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri dari saldo kas ya, kas yang ada di tangan, dan juga demand deposit. Ini kas. Kemudian apa saja setara kas? Investasi yang sifatnya sangat liquid. Jadi didefinisikan di dalam PSAK 2 bahwa setara kas itu adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, jangka pendek, kemudian bisa dikonversi dengan segera menjadi kas. Makanya disebut setara kas karena bisa dikonversi dengan segera menjadi kas. Kemudian diatur bahwa laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini sudah jelas. Saya lewati. Aktivitas operasi sudah jelas ya. Intinya adalah
aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam tadi ya, memperoleh pendapatan ya, jangka pendek ya sifatnya ya. Aktivitas misalnya kalau arus masuknya adalah aktivitas penjualan, berarti menghasilkan pendapatan ya. Kemudian lunasi pinjaman. Jadi ini penghasil utama ya, kuncinya di sini. Penghasil utama pendapatan entitas. Jadi bagaimana cara menentukan suatu aktivitas masuk ke dalam aktivitas yang mana? Salah satu kuncinya adalah ini. Nah, aktivitas itu penghasil utama pendapatan atau bukan. Jadi transaksi peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan masuknya aktivitas operasi. Kemudian ini berkaitan dengan tadi ya, perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang. Pendanaan ya aktivitas yang mempengaruhi tadi ya, kontribusi modal dan juga pinjaman entitas ya. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung, penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Kemudian metode tidak langsung, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi non kas ya, penangguhan atau accrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasil atau beban yang terkait dengan arus kas investasi pendanaan. Kita bisa lihat di awal tadi entitas ya. Sebenarnya dalam menyusun laporan arus kas itu harus ya menggunakan metode langsung. Nah, menggunakan metode langsung berarti perusahaan juga harus mengungkapkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Untuk detail teman-teman bisa melihat kembali PSAK 2. Jadi ada 2 PR ya untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, teman-teman mengidentifikasi manfaat yang tadi sudah saya sedikit jelaskan ya, manfaat dari informasi arus kas. Teman-teman bisa mengidentifikasi lagi adakah manfaat lain dari informasi arus kas yang disajikan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah membuat rangkuman ya, rangkuman PSAK 2 itu mengatur apa saja, atau isi dari PSAK 2 itu apa saja. Boleh dari apa yang tadi sudah dijelaskan kemudian ditambahkan dengan poin-poin lain yang menurut teman-teman penting, atau cukup dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Dan juga manfaat tadi, tapi kalau mau nilai yang lebih, teman-teman bisa menambahkan beberapa isi atau penjelasan yang ada di dalam PSAK 2 selain tujuan, ruang lingkup. Kalau ini tadi jelas ya, harus diidentifikasi lagi untuk manfaat. Kemudian definisi sudah, kemudian penyajian laporan arus kas. Kemudian ini ya masing-masing penjelasan untuk aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Kemudian penggunaan metode ini juga bisa ditulis di dalam rangkuman Anda, metode dalam pelaporan arus kas. Kemudian misalnya teman-teman bisa menambahkan penjelasan detail yang ada di PSAK 2 terkait dengan misalnya ini pelaporan arus kas dari aktivitas operasi atau aktivitas investasi dan pendanaan. Mau memberikan contoh atau penjelasan yang lebih detail boleh. Silahkan bisa dibuat PR-nya ya, ada 2 PR untuk pertemuan ke-7.
melengkapi tugas-tugas yang sebelumnya, dan semoga bisa menjadi poin untuk menambah nilai ya sebelum UTS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.